Halo, Kak Yofi hai di mana nih, Ramena. Kak? Suara aku jelas gak? Oke kok, jelas-jelas. Oke, Kak Yofi di mana apa nih? kabar? Baik-baik. Kakak gimana? Baik juga, thank you. Thank you buat yang udah join. Thank you. Nih ada baby-baby, ada banyak ya baby-babynya ya. Banyak. Kayak Kak Yofi lagi di rumah Kongres ya, ya, Kak? bebas. Iya, lagi di rumah nih. Mm-mm. Iya, thank you. Kemarin kita baru aja soft launching. Gimana Kak Yofi udah download aplikasinya belum? Udah, tapi belum ini sih, jujur belum sempat kayak apa ya memanuver dan Hmm. main-main gitu, belum belum sempat. Cuman udah download. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita Mm-mm. langsung ke pembahasan aja kali ya kan nih baby-baby juga udah pada excited Boleh, nih buat silakan. ngobrol sama Kak Yofi. Iya, thank you ya udah ngundang aku. Heeh. Halo semuanya. Oke, jadi aku mau nanya nih Kak, kan kalau Kak Yofi sendiri suka ngebahas soal women empowerment in finance kan? Dari aku ngeliat dari Iya. konten-konten Kakak di TikTok, di Instagram juga. Aku mau nanya sih Kak, sebenarnya alasan utama Kakak tuh dalam ngebuat konten soal women empowerment in finance tuh apa gitu? Iya, sebenarnya aku juga memulai Lipstick Finance ini cenderung relatively baru ya. Itu di ulang tahun Mm-mm. aku yang tahun lalu di bulan November gitu. Nah itu mungkin Oh. eh makin ini ya beranjak dewasa gitu Cie. Makin Mm-mm. ngerasa gitu bahwa money management itu sangat penting gitu. And Yes, banyak betul. hal yang dalam hidup kita, apakah kamu single ataupun kamu sudah menikah, berumah tangga, itu juga hampir semua keputusan itu kan pasti berhubungan dengan uang gitu kan. Nah, dan Yes, aku benar. ngerasa tuh di Indonesia, in general, sebenarnya itu financial literacy itu masih sangat-sangat rendah gitu. Jadi kita maksudnya di sekolah itu kita kalau nggak dulunya aku nggak kuliah finance gitu ya, aku Mm-mm. nggak akan tahu gitu karena kita kan dari kecil SD, SMP, SMA di Indonesia itu Yes. kan nggak ada kan pelajaran personal finance gitu. Kita harus otodidak belajar sendiri. Untungnya kayak sekarang-sekarang ini aku perhatiin udah banyak ya influencer ataupun teman-teman yang lain itu juga sudah mulai banyak melakukan edukasi keuangan untuk masyarakat gitu. Nah, Mhm. kebetulan aku kan hobinya termasuk beauty dan shopping ya, Yes. seperti para cewek-cewek pada umumnya gitu kan. Nah, jadi aku ngerasa iya gitu, maksudnya aku ngerti bahwa kebutuhan shopping barang yang lucu-lucu gitu, itu tuh apa namanya, memang memang kebutuhan gitu loh, terutama untuk Iya. cewek-cewek gitu kan ya. Itu bukan berarti kita harus kayak super frugal yang pelit Mhm. gitu dalam artian apa frugal living itu kan sering diarti konotasikan sebagai pelit gitu ekstrim ekstrim kayak Iya. you cut all your spending gitu. Nah, Yes. sebenarnya aku ngerasa tidak perlu seperti itu. You can still enjoy the things that you like. Misalnya kamu suka traveling gitu, kamu ada hobi beauty ataupun kamu ada hobi sepedaan gitu, you can still enjoy those things that you like. Kalau memang sudah ada budgetnya gitu, kalau memang keadaan keuangan kamu tuh sehat gitu. Nah, Mhm. jadi sebenarnya the reason kenapa aku started Lipstick Finance itu terutama target marketnya sebenarnya perempuan Indonesia gitu karena aku ngerasa Yes. the level of complacency di kalangan Indonesia tuh juga masih sangat rendah gitu ya. Jadi Mhm. bahkan di teman-teman aku juga gitu ya di circle friends-nya aku juga masih sering tuh denger kayak as basic as reksadana apa ya gitu kan. Reksadana apa? Mhm. Beda. Terus gimana sih cara beli saham gitu. Terus kadang juga
Nah, ini hal-hal karena ketidaktahuan ini yang Mhm. bisa menyebabkan kayak kasus-kasus penipuan kayak binomo gitu-gitu, unfortunately ya, karena memang Yes. financial literacy masyarakat kita rendah. Jadi tuh orang tuh kayak nggak begitu tahu basicnya foundation of finance itu apa gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita simplify ya, aset kelas itu kan Yes. cukup simple ya guys ya. Uh, Ya. Mulai dari saham, terus Mhm. obligasi, terus cash, udah gitu. Jadi reksadana, semua produk reksadana yang di luar itu adalah cuman kombinasi dari tiga aset kelas ini gitu. Ini kita ngomongin Oke. instrumen keuangan ya gitu kan. Cuman Oke, saham, sebentar Kak. obligasi, money Sebelum gitu udah. sebelum menjauh ke sana, mungkin aku mau nanya Mm-mm. dulu sedikit kali ya dari pembahasan kakak ini dan dari konten-konten kakak ini dan di bio Instagram kakak juga kan berarti jatuhnya tuh targetnya ke perempuan dan di sini berarti kita melihat adanya apa ya kesenjangan antara kesenjangan informasi antara wanita dan laki-laki di khususnya di Indonesia sendiri ya soal finansial literasi finansial ini berarti ada ketidaksetaraan nih. Nah, menurut kakak kenapa Iya. sih pentingnya itu untuk apalagi buat perempuan gitu ya? Gimana tuh kalau menurut kakak? Mm-mm. Kenapa harus perempuan targetnya dan kenapa dan seberapa pentingkah untuk perempuan gitu? Iya, penting banget. Gini, jadi sebenarnya kalau udah ngomongin uang itu salah satu topik yang sering ditabukan ya di masyarakat Yes, Asia, termasuk Indonesia. Terus betul. juga the social value yang memang Mhm. sudah turun temurun itu memang laki-laki sebagai the main provider of the family seperti itu kan. Nah, jadi sering kali di masyarakat kita bahwa udah perempuan mah ini aja di rumah aja, di dapur aja Mhm. gitu ya. I'm not like apa namanya, aku nggak bilang bahwa working woman itu better than stay at home mom gitu. Stay at Yes, home mom juga susah banget. Semua ada challenge-nya yes, masing-masing. Cuman kalau betul. both working woman and stay at home mom ataupun siapapun kamu gitu ya, Mhm. perempuan, laki-laki, siapapun kamu itu memang harus ngerti yang namanya basic personal finance gitu. Because Betul, uh, betul. karena apa? Karena money gives you power gitu. Mau Betul. gimana pun, most of our life decision itu pasti di-influence by money gitu kan. How Yes. kita pilih sekolah untuk anak kita pilih rumah, kita mau nanti mau nikah mau tinggal di mana, ya kan? Hmm. Terus as basic as kayak ya udah pengeluaran sehari-hari, pengeluaran pengeluaran bulanan gitu. Kita punya budget berapa untuk grocery bulan ini gitu. Dan kenapa perempuan ini penting perannya? Karena sebenarnya perempuan itu yang menjadi decision maker dalam perbelanjaan gitu guys. Jadi justru Oh kayak uang yes, belanja oke. apa groceries gitu kan, ya belanja-belanja kebutuhan rumah gitu kan, kebutuhan Hmm. dapur. Itu kan sebenarnya perempuan yang manage kan uangnya gitu. Iya, betul. Nah, terus tapi aku juga dengar banyak kayak sad cases di mana kayak Mhm. apa ya? Banyak perempuan yang merasa atau diperlakukan seperti dia powerless gitu loh, powerless just Hmm. because dia nggak ada ability untuk mencari uang gitu kan, mencari uang Yes. ataupun memanage uangnya gitu. Jadi ya udah ditekan aja terus. Nggak tahu sih kalau you guys udah pada nonton drakor yang Our Blues itu kan like hampir semua permasalahannya itu tuh sebenarnya root root of the problemnya itu money Rootnya, sih guys. iya Iya benar. kan? Berarti Karena kalau itu menurut kakak jadi sendiri, structural. Heeh. kalau menurut kakak sendiri, kalau misalkan soal keuangan keluarga dari tadi yang udah kakak mention sedikit ya, berarti menurut kakak aja deh, personal kakak sebenarnya buat keuangan keluarga tuh baiknya dipegang istri atau suami, gimana menurut kakak? Atau sebenarnya dipegang suami pun nggak apa-apa atau gimana nih? Mm-mm. Kalau menurut aku ini tergantung dari kamu dan pasangan kamu masing-masing. Sebelum kamu menikah, sangat-sangat harus mandatory ya sebelum menikah guys. Seberapapun kamu cintanya sama pasangan kamu itu, you need to talk to your partner dulu, how you guys want to manage your finance gitu after Hmm. kamu married.
gitu. Karena ya itu majority of marriage issue itu pasti akan nantinya money issue gitu kan. Nah, apakah kamu pengen nanti misalnya gitu, you guys mau siapa? Misalnya suami kamu expect Ya, kamu untuk jaga rumah, apa jaga anak nanti gitu. Nggak apa-apa gitu, ya kan? Selama kamunya ya, juga emang that's what you want gitu. Tapi kalau misalnya kamu yes, tahu nih deep down kamu suka kerja, kamu pengen punya karir gitu ya, kamu pengen membangun karir, and then your husband to be juga mendukung gitu, support sama your ambition gitu, ya itu bagus gitu, nggak apa-apa gitu. Bahkan aku juga tahu cases where the istrinya itu makes more money than the husband, dan husbandnya ya. juga nggak kenapa-kenapa gitu, tapi harus diomongin dari pertama gitu. Nah, untuk teknis-teknisnya misalnya gitu ya, apakah nanti kamu mau bikin joint account, rekening gabung bersama gitu, atau Mhm. mau, kalau aku mungkin yang aku bisa share ya, kalau kita Hmm. nggak punya rekening gabungan, kita masing-masing, tapi kita udah bagi-bagi tugas gitu. Jadi aku tanggung jawab sama bill yang ini. Suami aku tanggung yang ini gitu. Oh, Iya, oke. Berarti emang ada pembagian yang jelas dan pembicaraan yang jelas dan apa ya sebenarnya jatuhnya masuknya ke konsensual masing-masing antara pasangan juga ya kak ya. exactly, benar-benar banget itu. Komunikasinya penting banget sih dari awal kamu sebelum menikah gitu ya. Mm-mm. Hmm. Oke, kalau misalkan menurut Kak Yofi sendiri, ada nggak sih cara-cara apa ya buat ningkatin literasi finansial sendiri di khususnya di Indonesia ya dan buat teman-teman perempuan baby-baby ini gimana tuh Kak menurut Kakak cara ningkatinnya? Bisa mungkin kalau dengan cara Kakak kan sekarang melalui digital kan mungkin lewat sosial media, Iya. TikTok atau Instagram dan segala macam atau mungkin ada cara lain yang menurut Kakak bisa lebih efektif dan efisien yang bisa Kakak share? Iya, kita sih lagi beruntung banget ya guys, kita hidup di era digital, informasi sangat mudah Yes. didapatkan gitu ya. Fintech-fintech juga udah bagus-bagus gitu ya. Hmm. Ya termasuk bebas invest gini kan juga Yes. maksudnya ini penting gitu loh bahwa adanya apa namanya fintech, perbankan gitu ataupun ya lembaga keuangan lainnya yang legit dan itu juga berperan penting untuk edukasi investor Yes. gitu kan. Nah, untuk perempuan ya menurut aku sih harus ini aja apa namanya rajin-rajin baca, rajin-rajin mencari informasi sendiri gitu. Yang penting menurut aku yang pertama ya, the first and foremost itu mindsetnya. Mindsetnya Betul. dulu yang harus dibenerin. Jangan kayak belum apa-apa, aduh gue nggak ngerti itu kayak saham tuh udah kayak takut gitu, udah Iya, pokoknya malah jadi nggak kayak mau belajar jatuhnya ya kak ya, karena udah iya ngeliat gitu, sendiri jangan kayak jangan tren-trennya. belum apa-apa udah langsung takut gitu kan. Iya, Padahal iya. kan gimana ya maksudnya Padahal sekarang semua eh informasi udah mudah didapat ya kak ya. iya gitu, dan banyak loh investor perempuan yang jago-jago juga sekarang gitu kan. Hmm. Jadi jangan mindsetnya jangan keburu kayak, aduh nggak deh gue nggak ngerti gitu. Jangan jangan Oke. kayak gitu. Jadi Ini be open minded. yes, nih buat Mm-mm. baby-baby nih mungkin harus belajar nih dari Kak Yofi karena sebenarnya kita harus mulai membuka pikiran untuk mau ya seenggaknya kau mau belajar ya walau dari awal banget dari nol tapi lama-lama kita pasti bakal paham dengan sendirinya ya Kak ya. Iya, nggak, it's not rocket science kok gitu. Aku Yes, yakin betul. semua orang tuh bisa gitu. Cuman memang kita, unfortunately, di sistem pendidikan kita tuh nggak diajarin aja personal finance Iya, gitu. Jadi kita iya, nggak terbiasa. Jadi orang benar. dengerin konsep saham, dengerin konsep aset gitu, udah ngeri duluan gitu. Iya udah Padahal awam enggak. duluan gitu ya, kayak apa nih gitu Iya, kan. iya. Oke, kalau misalkan menurut Kak Yofi sendiri buat belajarnya ini dengan literasi finansialnya sendiri itu perlu nggak sih Kak kita belajar dulu baru kita ikut invest atau kayak learning by doing aja Mm-mm. menurut Kakak baiknya gimana?
Ya, menurut aku harus ada basic knowledge dulu ya, dan Yes. kamu harus tahu profil risiko kamu masing-masing gini ya. Ini Hmm. berlaku untuk ya laki-laki dan perempuan semuanya. Ya. Gimana kamu nentuin profil risiko gitu ya? Ada beberapa hal ya. Yang pertama, sekarang kamu punya net worth itu berapa? Net worth itu adalah aset yang kamu miliki dikurang Ya. semua liability, dikurangin semua utang-utang gitu. Jadi jangan Benar. berasa kamu udah punya rumah nih atau udah punya apartemen tapi nyicil gitu 10 tahun. Nah, itu harus Ya. dikurangin tuh cicilannya karena the rumah the house is not yours yet gitu. Itu bisa diambil Yes. sama bank sewaktu-waktu ketika kamu nggak bisa bayar cicilan kamu ya gitu. Ya. Nah, jadi sorry tadi agak digress sedikit gitu ya. Jadi kamu harus mengetahui profil risiko kamu dengan mengetahui your net worth itu sekarang berapa dan juga penghasilan kamu sebulan berapa gitu. Dan tanggungan kamu itu ada berapa gitu. Kan beda ya profil risiko Ya. untuk orang-orang yang masih single dan orang-orang yang udah misalnya let's say usianya udah di atas 45 gitu kan udah Hmm. usia pensiun di Indonesia kan 55 Yes. ya kan. Berarti dia kan Betul, masa betul. produktif tinggal 10 tahun. Nah, terus dia Yes. masih harus kuliahin anak dua atau empat bahkan gitu Hmm. anaknya kan. Nah itu kan beda sekali ininya Ya. apa profil risikonya. Yang satu mungkin bisa lebih agresif tuh yang masih di usia 20-an, Hmm. income dia masih growing, tanggungan dia juga masih belum banyak gitu. Nah Betul. sementara yang orang kedua tadi itu kan harusnya lebih konservatif gitu ya. Nah ini akan menentukan jenis-jenis investasi apa yang cocok untuk masing-masing orang tersebut kayak gitu sih. Oke. Mm-mm. Ini ada yang nanya nih Kak dari Steven Julian WJY. Nanya, Kak kalau buat single ya, soalnya saya cowok single lebih baik duitnya diinvest dulu atau nikah dulu baru invest. Coba kalau menurut Kak Yofi gimana nih? Kalau buat single ya, soalnya saya cowok single, lebih baik duitnya diinvest dulu Iya. atau nikah dulu baru invest. Oh, oke oke oke. Um, Ya, again tergantung kamu sama calon pasangan kamu tuh gimana ngomongannya gitu, dan sudah Hmm. menyamakan visi belum? Yes. Contoh ya, as simple as wedding. Tentang wedding aja ini udah sebenarnya udah banyak sinyal-sinyal yang akan menunjukkan kamu sama pasangan kamu itu compatible atau enggak loh guys gitu Iya, loh. Karena betul. ada loh yang pasangan ya break up gara-gara waktu lagi wedding prep itu ekspektasinya beda gitu ya kan. Yang satu pengen yang Iya. small, basic, intimate gitu. Yang penting ini, Iya. terus nanti kita bisa menabung lebih, menyisihkan lebih untuk rumah gitu misalnya ya Malah atau perabotan. tidak selaras gitu ya Kak ya. Iya, terus yang satu lagi ternyata dia ada expectation mau punya fairy tale wedding gitu di hotel Iya. ballroom gitu yang budgetnya ratusan juta sampai bahkan 1 miliar gitu kan. Iya. Gitu. Jadi nah ini kamu harus komunikasi sih Steven with your Berarti partner ini balik lagi gitu. Kalau ke pembahasan Kak Yofi yang tadi ya. Emang harus sebenarnya iya. kalau masalah kayak gini nih harus diomongin dulu sama pasangan buat soal pernikahannya dan lain-lain segala macam gitu ya Kak ya.